tema studi karakter Sarah atau Sarah. Ya, tentu ini adalah tokoh yang sudah sangat terkenal, tetapi barangkali masih kita temukan apakah hal-hal yang unik, hal-hal yang baru untuk kita pelajari dari Sarah maupun untuk kita teladani, ya, untuk kita teladani. Karena itu, ibu-ibu, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kejadian 12 ayat 4 sampai ayat yang keenam. Sudah menemukan? Nah, kita akan membaca secara responsoria ayat 4 saya baca, ibu-ibu ayat 5, dan ayat yang ke-6 kita baca secara sama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram berjalan, sama-sama ya. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang kita baca tadi, di situ lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berusia berapa? 75 tahun. Dan di ayat yang kelima dikatakan Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Jadi keponakannya dibawa, harta bendanya dibawa, dan orang-orang yang diperolehnya. Dan Alkitab mencatat ini termasuk orang-orang yang lahir di rumahnya. Tapi di sini dikatakan Sarah. Jadi belum ada keturunan mereka. Ya, belum ada anak mereka. Kalau kita melihat di Alkitab, secara cepat kita melihat Sarah itu dikenal sebagai Sarai, ya. Nama aslinya adalah Sarai, kemudian menjadi Sarah, atau dalam bahasa Inggris dipakai Sarah, atau kita mungkin sudah terbiasa dengan Sarah. Jadi dia bernama Sarai sebelumnya. Lalu kemudian diberikan nama yang baru. Dan dia tentunya sudah kita tahu semua, dia adalah istri Abram yang kemudian berganti nama menjadi Abraham. Dan kemudian dia seorang perempuan yang cantik parasnya. Ya. Jadi saking cantiknya, walaupun dia sudah di atas 60 tahun. Ya, Raja Gerar sama raja di Mesir itu masih tertarik kepada Sarai. Jadi saya nggak bisa bayangkan cantiknya itu seperti apa. Tapi yang jelas saking dia cantiknya sampai Abram itu khawatir. Ya. Kemudian dia dijanjikan menjadi ibu bangsa-bangsa. Ya, menjadi ibu bangsa-bangsa. Bahkan di dalam Ibrani 11 ayat 11 dia menjadi salah satu yang masuk daftar tokoh iman, di mana di dalamnya termasuk salah satunya adalah Abraham. Tetapi apa yang mau kita pelajari dari Abraham ini, ibu-ibu yang saya kasihi dalam Kristus? Kita perlu mengetahui sebagai pengantar bagi kita, Allah memanggil Abram, atau yang kemudian menjadi Abraham, dengan menjanjikan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Tadi disebutkan usianya berapa?
75 tahun. Tetapi dan Sarah lebih muda 10 tahun. Di pasal 11 dikatakan Sarah itu mandul. Jadi bukan lagi muda, sudah umur 75 tahun. Abraham berarti Sarah umur 65 tahun ketika mereka dipanggil keluar dari Ur Kasdim dan disuruh ke tanah Kanaan dan dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar. Ya, kira-kira mudah nggak untuk menerima janji ini? Tergantung siapa yang berjanji. Siapa yang berjanji? Kalau manusia yang berjanji, tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang berjanji, pasti mungkin. Tapi pergumulannya adalah kalau melihat kepada kondisi. Ya, kepada kondisi. Umur 75 tahun dan umur 65 tahun. Dari sini lalu kita berangkat supaya kita mengerti nanti apa yang terjadi dengan Sarah dan bagaimana dia menjalani pergumulan sampai akhirnya janji itu, awal janji dia menjadi bangsa yang besar itu digenapi ketika Abram berusia 100 tahun, yang berartinya Sarah berusia 90 tahun. 90 tahun. Nah, disinilah kita boleh menemukan seperti apa karakter Sarah itu. Apa yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran atau contoh, dan mana yang perlu kita jadikan sebagai teladan, dan akhirnya bagaimana. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11, di situ tidak ditemukan seakan-akan Sarah itu menjalani kehidupan imannya itu begitu mulus. Tidak ada masalah. Karena apa? Dia disebut sebagai tokoh iman. Dia mempercayai Tuhan dalam keadaan yang mustahil. Nah, sekarang kita mau melihat di sini karakter Sarah. Paling tidak ada 4 yang saya bisa pelajari dan saya bagikan kepada ibu-ibu. Dia seorang penurut. Artinya penurut di sini buktinya dia menurut terhadap suami. Dan dia juga seorang yang, nah ini dia, kurang sabar. Dalam hal apa? Dia dalam hal menantikan janji Allah. Karena tadi dikatakan, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Mereka menunggu berapa? 10 tahun sampai Abram pun bilang, hambaku Eleazar yang menjadi ahli warisku. Tuhan bilang tidak. Akhirnya Sarah sendiri punya cara untuk menyelesaikan penantiannya. Tapi itu tidak menyelesaikan. Dia kurang sabar. Kemudian menjadi orang yang tidak konsisten. Artinya dia tidak bertanggung jawab dengan keputusannya. Dan yang terakhir, kita akan melihat bahwa dia seorang yang percaya diri dalam arti dia akhirnya mempercayai Allah. Meskipun sempat dia beberapa kali tidak atau meragukan Allah itu sendiri, tapi akhirnya dia mempercayai Allah sebagaimana mestinya. Kita akan melihat bagian ini satu persatu. Yang pertama, dia sebagai seorang penurut, ya, atau obedient. Jadi penurut atau patuh. Dalam hal apa kita belajar dari Sarah tentang kepatuhan? Dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 13 itu yang pertama, dan Kejadian 20 ayat 2 dan ayat 11 sampai 13, dan kemudian kita juga nanti akan melihat apa yang ditulis oleh Petrus. Itu harusnya 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-6. Nah, kita nanti akan baca lebih lanjut. Kita melihat yang pertama dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 13, boleh sudah ibu-ibu melihat di layar, boleh melihat dalam Alkitab, saya akan bacakan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Terjadi apa? Kelaparan,
Akhirnya dia pergi ke Mesir. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Ya, usia berapa? Udah di atas 65 pastinya ya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Dalam hal ini Sarah tidak protes. Kalau ibu-ibu di posisi yang sama, kira-kira mau apa tidak? Istri akhirnya disuruh ngaku sebagai adik. Apa jawabannya kira-kira lalu bahasa Medan? Enak aja kau. Ya. Berarti kau tidak bertanggung jawab. Berarti kau penakut dan lain sebagainya. Ya, Sarah tidak protes. Dan itu baru sekali. Terjadi lagi kali yang kedua di dalam Kejadian 20 ayat 2 dan 11 sampai 13. Masih Kejadian pasal yang ke-20 ayat 2, 11 sampai 13. Bisa. Ada yang hilang berarti. Oke, saya akan bacakan. Oleh karena Abram telah, silakan dibuka ibu-ibu, saya Kejadian 20 ayat 2, kemudian dilanjutkan pasal ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Sudah tentu di sini maksudnya mengambil, mau jadi apa? Mau dijadikan istrinya. Karena pada waktu itu lazim seorang raja memperistri banyak wanita. Tinggal pilih saja kalau dia mau. Dan bukan saja dia bisa tinggal pilih, karena waktu itu pun kalau ada wanita diminta menjadi istri raja, justru bangga keluarganya. Entah itu istri keberapa, bahkan sebagai selirnya pun mereka bangga. Jadi ini yang mau dilakukan oleh Abimelek. Ayat 11 kita lompat. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Jadi yang dicatat 2, tapi ada kemungkinan. Waktu mereka lewat mungkin, dalam perjalanan mungkin, Abraham berpesan kepada Sarai untuk mengatakan bahwa Abraham itu adalah saudaranya. Memang betul mereka bersaudara, sama ayahnya, ibunya beda. Pada waktu sebelumnya, tapi pada saat itu dia sudah menjadi istri. Sudah menjadi istri. Tetapi Sarah itu mau aja. Dia tunduk kepada Abram ketika dia diminta untuk mengaku sebagai saudara. Kira-kira menurut perspektif, menurut pandangan atau anggapan wanita,
Ini karena sayang atau karena takut? Atau bahasa, saya tulisan angkot pernah saya lihat, malas ribut. Jadi kalau angkot itu tidak mau disalib, jadi nggak mau komplain sama pengguna lalu lintas lain, alasannya apa? Malas ribut. Kira-kira apakah Sarah ini malas ribut? Sebenarnya wajar kalau dia ribut ya. Karena sudah terjadi sekali. Dan perhatikan, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yang dikatakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, itu ia saudaraku. Dan Sarah melakukan itu. Nah, di sini kita lihat luar biasa. Itu sebabnya dia disebut sebagai penurut. Sebenarnya kalau kita berpikir konsekuensinya, kalau dari kesediaan tersebut ia dapat diambil oleh orang lain atau penguasa untuk dijadikan istri, yang artinya apa? Ia akan berpisah dari Abraham. Dia dipisahkan dari Abraham. Itu resikonya. Padahal dia mengasihi Abraham. Tapi kenapa dia mau melakukan itu? Ini tidak mudah untuk dimengerti, tidak mudah untuk dijelaskan. Tetapi sekali lagi kita tahu satu hal di sini, menjadi sifat atau karakter dari Sarah ini adalah seorang penurut. Bahkan di dalam 1 Petrus, Sarah menamai atau menyebut Abraham suaminya sebagai apa? Sebagai tuannya. Kita melihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. 1 Petrus 3:6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Rupanya itulah yang menjadi gambaran dari Rasul Petrus tentang pribadi atau karakter dari Sarai, yang membuat kita, menolong kita untuk mengerti kenapa dia patuh saja ketika Abraham meminta supaya di setiap tempat di mana mereka tiba, Sarai mengaku dia sebagai apa? Saudaraku. Yang namanya tuan harus dipatuhi oleh hamba. Jadi kalau Sarai atau Sarah mengatakan Abraham yang adalah suaminya itu tuannya, berarti dia memposisikan sebagai apa? Sebagai hamba. Hamba itu pasti dan hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Ya, Alkitab mengatakan memang istri harus tunduk kepada suami. Jadi setiap ketemu tunduk. Capek lah ya. Ya, tapi istri bilang tunggu dulu. Karena ada juga tanggung jawab suami. Dia harus mengasihi istrinya. Jadi kalau dia tidak mengasihi, apa aku tunduk? Oh, Alkitab bilang bukan tunduk bersyarat. Ya. Nanti suaminya bilang, bagaimana aku mengasihi dia? Dia tidak tunduk. Kira-kira siapa mau duluan? Ya. Saling tunggu-tungguan. Akhirnya apa? Gak melakukan apa-apa. Yang terbaik apa? Lakukanlah bagian masing-masing. Jangan menuntut orang lain melakukan bagiannya, sedangkan bagian kita sendiri tidak kita lakukan. Dan Sarah melakukan hal itu. Dia menyebut. Sarah taat. Perhatikan itu. Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia
tuannya. Ini tidak mudah untuk istri-istri zaman modern. Apalagi kalau seorang istri kerja, gajinya lebih besar pula, jabatannya lebih tinggi. Ini bisa jadi susah diatur. Bisa. Karena tidak ada lagi ketakutan tidak dikasih uang belanja. Tidak lagi ketakutan nggak bisa beli baju baru karena punya gaji sendiri, bahkan lebih besar dari gaji suami. Ya, tapi kalau mau belajar kepada Sarai, yang menjadi status di sini adalah istri. Kerja, tidak kerja, jabatannya lebih besar atau lebih tinggi atau tidak, misalnya dia sama-sama polisi, pangkat istrinya lebih tinggi, bukan berarti istrinya di rumah harus hormat sama suami harus hormat sama istri karena pangkatnya lebih tinggi. Itu harus dilepaskan. Ya. Itu harus dilepaskan. Sudah cantik, penurut pula. Wah, ini susah dicari ini. Ya kan? Kalau dia nggak cantik penurut, ya mendingan. Tapi kalau udah nggak cantik, melawan pula. Tapi nggak cantik penurut masih ada plusnya kan? Tapi ini sudah cantik parasnya, penurut, siapa yang nggak kangen ke suami-suami yang kalau mungkin dia kerja pasti dia kangen sama istri yang model seperti ini. Iya. Barangkali ini seperti ini yang digambarkan oleh Raja Salomo. Ya. Jadi yang ibu-ibu yang agak-agak susah untuk taat, belajarlah dari Abraham. Lalu kita lihat yang kedua, nah ini dia kurang sabar. Ya. Dia kurang sabar, walaupun dia tidak melawan, tapi kurang sabar. Ya mendingan lah ya daripada udah melawan, kurang sabar pula. Ya, tapi terhadap apa dia kurang sabar, yang mau kita lihat di sini adalah secara khusus dia dalam hal menanti janji Allah. Dia mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dengan kebiasaan atau hukum atau adat yang biasa pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu kita akan membandingkan apa yang tertulis dalam Kejadian 15 ayat 4 dan Kejadian 16 ayat yang kedua. Jadi Kejadian pasal 15 ayat 4 ini adalah janji Tuhan. Dan Sarai tahu hal itu. Di sini dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Siapa yang dimaksudkan di situ? Yaitu Ismail. Siapa yang dimaksudkan termasuk di situ sebelumnya? Hambanya Eliezer. Karena Abraham berpikir, kalau engkau tidak memberi aku anak setelah menunggu 10 tahun, biarlah hambaku. Atau apakah hambaku? Tuhan bilang tidak. Ada kemudian yang berikutnya. Karena Sarah melakukan sesuatu yang lazim, yaitu ayat yang kedua dari pasal yang ke-16. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Pada zaman itu setiap seorang perempuan menikah pasti didampingi oleh seorang hamba. Dia bukan saja melayani nyonyanya, tetapi dia bisa juga menjadi atau mengambil peran untuk melahirkan atau memberikan anak. Jadi yang dimaksudkan Sarah ini hambaku. Secara hukum pada waktu itu, kalau Hagar melahirkan, itu bukanlah anaknya Hagar, tapi anaknya Sarah.
Kalau di Ukraina itu dinamai sebagai ibu pengganti. Ya, ada dosa seperti itu yang dulu masih kebudayaan. Jadi di sana istri-istri itu tidak mau melahirkan, tapi wanita lain yang tidak ada kaitan dikasih sama suaminya, begitu melahirkan lalu wanita itu pergi. Dan itu sah. Dan kalau kita melihat ketika Yakub juga menikah, Laban memberikan dia hamba daripada Rahel maupun Lea. Dan semua anak yang mereka lahirkan disebut sebagai keturunan Yakub. Itu pada waktu itu lazim. Sehingga secara logika apa yang dilakukan oleh Sarah ini masuk akal. Tetapi ini adalah bagian atau bukti bahwa Sarai kurang sabar menantikan janji Tuhan. Padahal sudah jelas dikatakan di pasal yang ke-15 ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Berarti darah dagingnya sendiri dari istrinya sendiri. Tapi apa kata Sarai? Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Paling tidak ini sudah 10 tahun mereka di tanah Kanaan. Yang artinya usia Sarai sudah 75 tahun. Lalu dia mengatakan, ambillah supaya dia melahirkan anak bagiku. Baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah, inilah hukum itu, oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Aku dapat memperoleh seorang anak. Di sini kita lihat Sarai kurang sabar menantikan penggenapan janji Allah tentang kehadiran anak. Bahkan sampai tidak mempercayai akan penggenapan janji itu karena mengingat usia sudah 89 tahun. Artinya di peristiwa kemudian, jadi bukan saja ini baru bagian yang pertama ketidaksabarannya, tapi ada lagi bagian lain, catatan lain. Ketika 1 tahun menjelang dia akan melahirkan anak, malaikat Tuhan datang kepada Abraham mengatakan, dalam waktu seperti ini tahun depan istrimu Sarai akan melahirkan. Pada waktu itu lagi-lagi Sarai tidak percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat hal itu di dalam Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kejadian 18 ayat 10 sampai 12. Apa dicatat Alkitab di sana? Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi ketika mereka didatangi, Abraham sudah usia berapa? 99 tahun dan Sarai 89 tahun, dan dikatakan di sini mati haid. Ibu-ibu itu paling mengerti apa artinya mati haid. Berarti sudah tidak ada peluang untuk mengandung. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Di sini tidak dibilang suamiku ya. Dan nampak tadi ayat itu bahwa Sarah menyebut Abraham itu tuan. Nanti kalau ibu-ibu di rumah suaminya pulang, yang masih ada ya, jangan suami orang ya, begitu pulang coba dulu panggil tuan. Nanti langsung mereka telepon ke PDPA. Tadi khotbah apa tadi di PDPA? Kok istriku tiba-tiba jadi baik, manggil aku tuan, katanya gitu ya. Iya.
Begitu langsung di pintu, silakan masuk Tuhan, gitu ya. Lalu nanti disajikan makanan, ayo kita makan Tuhan. Kalau ibu-ibu mau praktekkan itu berarti ibu-ibu taat. Kan karakter Abraham, Sarai tadi yang pertama apa? Penurut. Jadi kalau ibu mau lakukan taat terhadap firman Tuhan yang didengar pada sore hari. Minimal hari ini aja, nggak apa-apa. Paling tidak lah. Ya. Kalau ibu-ibu melakukan itu, male mateku. Kata kalak karo. Male mateku. Yang nggak ngerti artinya tanya nanti sama Ibu Lina. Ya. Ada juga yang lain ya. Akan birahikah aku setelah aku sudah layu? Maka dia tertawa. Ya kalau kita lihat dalam pasal ini, sampai malaikat itu bilang, kenapa Sarai tertawa? Dan aku tidak tertawa kok. Tertawa di sini dia sudah tidak percaya lagi. Tetapi Tuhan yang berjanji tetap melakukan apa yang dijanjikan, tidak bergantung kepada respon atau sikap dari Sarai, dan digenapi 1 tahun berikutnya. Jadi langsung kita lihat lebih parah lagi, selain daripada dia tidak sabar, bahkan dia tidak percaya. Dan yang ketiga, dia tidak inkonsisten. Kejadian pasal 16 ayat 5 dan 6. Kejadian pasal 16 ayat 5 dan 6. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan ke hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau, kata Sarai kepada siapa? Kepada Abraham. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarah menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Yang memberikan hambanya kepada Abraham itu tadi siapa? Sarai sendiri. Itu bukan atas permintaan Abraham, tapi itu atas inisiatif Sarah untuk mengambil jalan keluar, atau istilahnya mengambil satu solusi. Karena memang menurut hukum pada waktu itu dibenarkan dan itu sah menjadi anaknya. Tapi rupanya Hagar ini, walaupun dia seorang hamba, nyonyanya Sarah ini, dia mulai merendahkan Sarah. Karena apa? Dia mengandung, Sarah tidak. Karena pada zaman itu memang itu dianggap aib. Ya. Tapi sekarang sudah dianggap orang sebagai pilihan. Ya, pilihan. Ada di tetangga kami, hanya kelang satu rumah walaupun udah pindah. Salah satu contoh, ketika ditanya rumah depannya, ya belum punya anak ya. Oh memang kami enggak, capek bu katanya. Tapi pada waktu itu kenapa Sarai begitu tersinggung? Karena pada waktu itu dianggap aib. Tapi yang menjadi persoalannya di sini adalah dia tidak konsisten. Harusnya dia yang menyuruh itu tindakan dia, harusnya dia terimalah akibatnya. Kenapa dia harus berkata kepada Abraham, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau? Kalau Abraham mau jawab, kalau kita berandai-andai, kan kau yang memberikan itu kepadaku, itu bukan keinginanku. Dia tidak konsisten. Ini perlu menjadi satu pelajaran. Ya. Jangan kalau udah benar, oh itu karena aku. Tapi kalau salah, nah kau. Ada yang jawab,
Paling tidak pengamatan kalau bukan pengalaman itu. Iya kan? Seperti orang-orang pada zaman dulu, zaman Soeharto dulu. Kalau seorang asisten atau wakil disuruh sampaikan pidato, nanti kalau pidato ini bagus adalah pidatonya gubernur. Tapi kalau nanti kurang bagus itu pidato saya. Ini hanya bagusnya saja. Harusnya tidak seperti ini. Ya paling dia bertindak sendiri. Inilah salah satu yang menjadi titik lemah yang kita lihat dari Sarai. Selain pertama tadi, dia kurang sabar menerima janji Allah. Dan di sini dia tidak konsisten. Ia mengambil keputusan, tetapi tidak mau menerima konsekuensinya. Artinya apa? Ia menuntut orang lain, dalam hal ini suaminya atau tuannya, bertanggung jawab atas akibat dari tindakan dirinya sendiri. Tuhanlah yang menjadi hakim antara engkau dan aku, katanya. Jadi ini tidak boleh ditiru. Kalau kita yang melakukan kesalahan, mari kita berkata, aku yang salah. Terhadap pasangan, kalau salah katakan aku yang salah. Minta maaf kalau memang salah. Jangan berdalih, cari alasan. Ya maksudku tidak seperti itu. Kalau maksudmu tidak seperti itu lain hal. Tetapi jangan menyalahkan orang lain. Ya. Jangan menyalahkan pihak lain akan tindakan yang kita lakukan. Yang terakhir, ini adalah keadaan ketika dia dipulihkan, dia menjadi percaya diri dalam arti dia percaya kepada Tuhan. Keyakinannya dipulihkan sesudah dia melahirkan Ishak. Ada peristiwa berikutnya yang menunjukkan bahwa dia mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kejadian 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Sampai di situ. Seperti saya katakan tadi, harusnya dia menjadi ahli waris. Karena secara hukum Ismail itu adalah anak yang sah. Tapi di sini Sarah percaya diri, dia berani, dia ingat kembali janji Tuhan. Tadinya dia ragu terhadap janji Tuhan, tapi setelah Tuhan buktikan bahwa dia pasti menggenapi janjinya. Tuhan ingat lagi janjinya pada ayat sebelumnya yang kita baca tadi, ketika Allah berkata, bukan dia yang menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu sendiri. Itu diingat lagi oleh Sarai, sehingga dia mengatakan atau menyampaikan itu kepada Abraham dengan mengatakan, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Abraham sendiri pernah berpikir bahwa kalau memang Eliezer tidak, kemudian setelah lahir Ismail, Abraham sudah pernah berpikir bahwa Ismail lah yang menjadi apa? Ahli warisnya. Tapi Tuhan bilang tidak. Akhirnya lahirlah Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Jadi oleh karena apa? Anaknya itu, bukan oleh karena Hagar. Oleh karena anaknya itu secara hukum. Dia adalah anak yang sah, bahkan dengan anak yang sulung. Tetapi apa respon Allah? Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi ini adalah keberanian percaya, bukan nekat.
Bagaimana Sarai bisa sampai kepada titik ini? Tentu bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Akhirnya ia mempercayai janji Allah bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah anak yang dilahirkannya, yaitu Ishak. Tadinya dia sudah berpikir yang dilahirkan oleh Hagar budaknya itulah yang menjadi ahli warisnya. Karena dia mengatakan mungkin melalui dialah aku akan memperoleh anak. Dan memang Hagar itu melahirkan anak. Tapi kemudian Sarai melihat hal yang lebih spesifik, lebih khusus, yaitu janji Allah yang mengatakan sebelumnya bahwa dari keturunanmu, dari anak kandungmu lah engkau akan menurunkan keturunan yang lebih banyak, lebih besar. Jadi akhirnya ia mempercayai janji Allah bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah anak yang dilahirkannya sendiri, yaitu Ishak. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, karena menurut hukum zaman itu, Ismail lah sebagai anak sulung. Atau paling tidak ia ikut menjadi ahli waris karena Ismail juga adalah anak Abraham. Itu yang membuat Abraham sebal melihat Sarai. Ya memang jadi kelihatan ada di sini kontroversi yang tadinya dia begitu patuh menyebut Abraham tuannya. Tapi dalam hal ini sepertinya dia menyebalkan. Tetapi menurut perspektif sudut pandang Tuhan, dia tidak menyebalkan pada waktu itu. Makanya Tuhan bilang, kamu harus menuruti apa yang dikatakan oleh Sarah. Sebab dari Ishaklah akan lahir keturunan dari Ishak. Jadi kepercayaan seperti bukan berarti di sini saya mengatakan bukan berarti Sarai menentang atau melawan Abraham ketika dia berkata, usirlah anak itu dan ibunya. Bukan. Kalau menurut hukum saat itu bisa dianggap seperti itu. Tetapi ini adalah langkah iman. Supaya kita mengerti apa yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 11 itu bahwa dia menjadi salah satu tokoh iman. Jadi ini adalah tindakan iman, bukan menentang Abraham. Bukan menentang Abraham sekali lagi. Tetapi karena dia percaya janji Allah, sehingga dia mengatakan, usirlah anak itu dan hambanya. Kalau Sarah mau hanya Hagar yang mau diusir, bisa saja. Tetapi ini adalah soal janji Allah. Jadi dia percaya diri dalam arti dia meyakini apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya, sehingga dia melakukan satu tindakan yang sempat dianggap oleh Abraham sendiri sebagai tindakan yang salah yang menyebalkan hati Abraham. Tetapi terkonfirmasi apa yang dilakukan oleh Sarah itu adalah suatu tindakan yang benar. Jadi di sini kita lihat, namun yang berlaku adalah janji Allah, yakni keturunan dari Sarah lah yang disebut sebagai ahli waris. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita melihat di sini ada 4 karakter Sarah. Dia sebagai penurut, tetapi dia pernah juga sebagai orang yang terlihat kurang sabar, bahkan beberapa kali tidak mempercayai Allah yang berjanji sampai hanya dia dipulihkan. Kemudian dia pernah menjadi orang yang tidak konsisten, tetapi akhirnya dia menjadi orang yang percaya diri, artinya percaya apa yang diyakininya. Sehingga kita melihat ada kelemahan-kelemahan di situ. Itu merupakan satu proses. Artinya kita bisa melihat manusia bisa gagal. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, jika Sarah adalah salah satu dari tokoh atau pejuang iman yang disebut dalam Alkitab, bukan karena ia tidak pernah jatuh bangun dalam hal iman. Ya. Bukan karena dia tidak pernah jatuh bangun dalam hal iman. Pernah dia tidak sabar. Sampai akhirnya menimbulkan masalah sendiri di dalam keluarganya. Karena ketika lahir Ishak, Ismail itu sempat
berlaku tidak sopan atau mengganggu Ishak. Sampai kesal Sarah. Tindakannya itu menimbulkan masalah di dalam dirinya. Jadi bukan berarti mulus begitu saja walaupun dia disebut sebagai orang beriman, sebagai tokoh iman. Bukan berarti dia tidak pernah punya masalah. Dia pernah kurang sabar. Akhirnya masalah dia terima sendiri. Tetapi kemudian akhirnya dia dipulihkan. Artinya melalui hal ini kita mengetahui bahwa Allah tidak pernah gagal menggenapi apa yang telah dijanjikannya dan menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Jadi di sini yang perlu kita catat, Allah yang menjadi tokoh utamanya, dia tidak gagal meskipun orang yang menerima janji itu harus mengalami satu proses sampai akhirnya dia mempercayai Allah sepenuhnya, tidak meragukan Allah sepenuhnya. Sebagai ayat penutup di sini kita mau membaca apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dari apa yang kita baca di awal tadi, Allah memanggil Abram dan istrinya Lot serta orang-orang yang diperolehnya dari Ur Kasdim, disuruh pergi ke tanah Kanaan dan dijanjikan dia menjadi bangsa yang besar. Itu digenapi. Berapa lama proses itu digenapi? Bahkan dimulai dari dia usia yang bukan muda lagi dan dia perlu menunggu berapa lama? 25 tahun. Menanti selama 25 tahun itu tidak mudah. Tapi membuktikan bahwa Allah adalah setia. Bukan saja Sarai. Kalau kita melihat Abraham pun pernah menganggap bahwa Ismail itulah yang akan menjadi ahli warisnya. Tapi Tuhan bilang, tidak, bukan dari dia, tetapi dari anak kandungmu sendiri. Karena itu, selain kita belajar dari Sarah yang akhirnya imannya dipulihkan, kita juga perlu belajar untuk mempercayai apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kelihatan tidak mungkin secara kondisi, secara waktu, tetapi kalau Tuhan yang berjanji pasti itu akan digenapi. Allah tidak pernah bilang kepada Abraham dalam umur sekian kamu memiliki anak. Sehingga Abraham pun pada waktu dia usia 85 tahun, dia berpikir Eleazar lah yang menjadi ahli warisnya. Tetapi tidaklah demikian. Karena itu ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita belajar dari karakter Sarah ini membuktikan walaupun sehebat apapun seseorang, tetap dia masih punya kelemahan. Tetapi meskipun kita punya kelemahan, Tuhan mengerti. Ya. Seperti kata lagu tadi kan, dia tahu kelemahanku. Dia tahu, dia mengerti. Bahkan dia lebih mengerti daripada kita sendiri mengerti diri kita. Sehingga Allah itu dengan sabar akan terus menuntun kita. Kalau Allah itu mau menghukum Sarai dengan dia memberikan budaknya kepada Abraham, harusnya bisa. Tetapi apakah Tuhan menghukumnya? Tidak. Tuhan izinkan apa yang dia lakukan itu sampai Hagar melahirkan. Tetapi Allah tetap pastikan bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah anak kandungnya sendiri. Apa yang menjadi pergumulan ibu-ibu terhadap diri sendiri? Mungkin apakah menantu pergumulan tentang menantu atau apapun, kita belajar dari Allah yang menuntun Sarai. Meskipun dia gagal mencoba menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri, tetapi Tuhan buktikan bahwa dia setia kepada janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.